menggabungkan unsur modern dan tradisional melalui tokoh seperti Slamet Abdul Syukur dan Rahayu Soekarno. Berikutnya ada pengertian yang akan disampaikan oleh Iji Sering dulu. Jadi, musik kontemporer secara umum adalah jenis musik yang berkembang pada masa sekarang dan memiliki sifat bebas, eksperimental, dan juga inovatif. Musik ini tidak terikat pada aturan apapun musik tradisional maupun klasik, serta sering memadukan berbagai unsur bunyi, teknik, dan gaya baru sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut para ahli, diantaranya ada David Bartel, musik kontemporer adalah musik yang menekankan pada eksplorasi bunyi dan kebebasan berekspresi, dengan tidak selalu mengikuti sistem nada atau harmoni konvensional. Sedangkan menurut Trier, musik kontemporer merupakan musik yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masa kini, serta menekankan kebaruan dalam bentuk dan teknik penyajiannya. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Jessica. Untuk ciri-ciri yang pertama, menggunakan sumber bunyi yang tidak biasa digunakan dalam komposisi musik. Yang kedua, sumber bunyi bisa dari apa saja, boleh alat musik atau bahkan benda yang menghasilkan suara meskipun bukan alat musik. Yang ketiga, menunjukkan hal baru yang tidak biasa dan membagi kebebasan dari gaya bermusik. Yang keempat, tempo dan dinamikanya bervariasi. Yang kelima, memiliki ritme yang kompleks. Dan yang terakhir, notasi dan tidak terlalu standar. Bisa berupa simbol khusus atau notasi auditif seperti yang mendeskripsikan aksi musik. Selanjutnya ada sesi yang akan dijelaskan oleh Kalista. Di sini fungsinya ada dua, yang pertama ada fungsi secara umum. Yang pertama ada fungsi radiografi atau keagamaan, memiliki fungsi untuk menyebarkan bagaimana komunikasi. Yang kedua itu ada fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengomunikasikan bagaimana kepada masyarakat, baik itu budaya, sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fungsi pendidikan. Setiap cabang seni memiliki fungsi pendidikan sendiri dalam struktur atau suku saja ansambel. Diperlukan kerjasama tim atau fungsi yang itu masing-masing. Yang keempat ada fungsi artis. Fungsi artistik adalah fungsi yang dilakukan sebagai upaya dalam menyampaikan karya. Yang kelima ada fungsi rekreasi atau hiburan. Fungsi rekreasi atau hiburan merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah gaya bentuk hiburan. Ada fungsi cara khusus. Yang pertama itu musik kontemporer itu berfungsi sebagai aktualisasi gaya bermusik para penulis. Yang kedua berfungsi sebagai bentuk mengembangkan dan berkembangnya dramatika musik. Yang ketiga itu berfungsi mengembangkan jenis musik baru baik yang berangkat pada tradisi maupun tidak. Berikutnya ada contoh musik yang akan disampaikan oleh Contoh musik yang pertama itu ada Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang dimainkan oleh paduan suara laki-laki dan perempuan. Karya ini memindahkan bunyi gamelan dan alat perkusi tradisional ke dalam vokal manusia seperti bunyi dung, tak, name. Bunyi-bunyi tersebut disusun ulang menjadi komposisi baru yang berdiri sendiri bukan sekedar meniru gamelan. Yang kedua, Badingkut. Badingkut adalah karya Oya Video Karya yang mengeksplorasi warna suara vokal manusia. Pada satu bagian, melodi bicara dibuat dengan mengganti semua bentuk vokal dalam kalimat menjadi satu vokal yang sama, misalnya A, I, U, E, O. Bagian ini menghadirkan nuansa akrab dan lucu sehingga menarik perhatian penonton. Karya ini terletak pada pengolahan bunyi yang beragam melalui teknik komposisi yang khas. Habis itu yang terakhir yang ketiga, Jalinan Cinta. Karya musik kontemporer karya Dodi karya Sastia Eka Gusbima. Karya ini dimainkan dengan teknik quadrophonic, 4 kelompok suara menggunakan suling, kecapi, gelas plastik, dan vokal manusia. Musik ini mengeksplorasi bunyi baru dan tidak terikat aturan musik konvensional. Karya ini menunjukkan perpaduan unsur tradisi dan modern dalam musik kontemporer Indonesia. selanjutnya ada pengenalan musik yang akan dijelaskan oleh Anda. Alat musik yang pertama ada gitar. Gitar sebagai alat musik temporer adalah menghasilkan bunyi atau iringan secara sementara. Yang kedua ada gelas. Gelas sebagai alat musik temporer adalah menghasilkan bunyi irama saat diketuk, dipukul atau disinyalir. Dan terakhir ada gendang. Gendang sebagai alat musik temporer adalah menghasilkan irama atau bentuk mengiring secara sementara. Tanya jawab. Nah, kita akan buka dari sesi di sini. Mungkin boleh dimulai dari kamu. Saya Lena dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah musik kontemporer dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap musik?
silakan kelompok 3. Saya izin bertanya, saya adalah dari kelompok ini izin bertanya, apa perbedaan musik kontemporer dengan musik modern? Perbedaannya, kita mengeksplorasi seniman tradisional dalam musik kontemporer. Asli. A few moments later. Pertanyaan dari kelompok 1, apakah musik kontemporer dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap seni musik tradisional? Betul? Jawabannya ya, musik kontemporer dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap seni musik tradisional dan modern. Karena musik kontemporer sering menggabungkan unsur tradisional sehingga membuat masyarakat melihat musik tradisional sebagai sesuatu yang fleksibel dan bisa berkembang, bukan sekedar warisan lama. Jawab. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Reksi. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, apakah perbedaan musik kontemporer dan musik modern? Jawabannya, karena musik kontemporer itu menekankan eksperimen dan kebaruan bunyi. Sedangkan musik modern menekankan perkembangan zaman tetapi tetap mudah didengar dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih di sini. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Reksi. Saya bakal menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana peran eksplorasi bunyi tradisional dalam musik kontemporer? Yang pertama, memperluas sumber bunyi, yang kedua mendorong kreativitas dan inovasi, dan yang ketiga mengubah konsep musik tradisional. Baik teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab sesi kedua. Silakan untuk kelompok 5 yang berbicara. Bagaimana kalau berorganisasi dengan budaya dalam musik kontemporer? Kasih kita selanjutnya pada kelompok 6 yang bertanya. Boleh ya Kak? Perkenalkan, saya Denda dari kelompok 6. Saya bertanya, dalam musik kontemporer, bagaimana hubungan antara bunyi, konsep, dan ekspresi? Observasi kontemporer memperhatikan alat musik tradisional dengan hubungan modern. Selanjutnya kelompok 5 akan dijawab oleh Oke, kelompok 5 pertanyaannya ya. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya pada musik kontemporer? Betul? Jawabannya globalisasi membuat musik kontemporer menjadi hasil perpaduan budaya lokal dan global. Identitas budaya bisa makin dikenal ke dunia, tapi juga beresiko menghindar kalau terlalu mengikuti tren global dan melupakan ciri khas lokal. selanjutnya kelompok 6 akan dijawab oleh Pertanyaan ini dalam musik kontemporer bagaimana hubungan antara bunyi konsep dan ekspresi? Jawabannya dalam musik kontemporer, bunyi digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan konsep sehingga menghasilkan ekspresi tertentu. Ketiganya saling berkaitan karena konsep menentukan pemilihan bunyi dan bunyi tersebut membentuk ekspresi. selanjutnya kelompok 3 itu akan dijawab oleh Nia. Pertanyaannya itu bagaimana prinsip ekspektasi kontemporer memadukan alat musik tradisional yang modern? Jawabannya itu prinsip ekspektasi kontemporer dalam memadukan alat musik tradisional dan modern dilakukan dengan menekankan keseimbangan, eksplorasi dan kebebasan berekspresi.